Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Luki Pradana dengan NIM 42122011056 dari kelas Mekatronika 6B pagi. Pada video ini saya akan mempresentasikan assignment akhir semester Desain Sistem Mekatronika yang berjudul Trainer Kit Modbus Communication dengan kode PBL PBLMK 6225550 pagi. Selanjutnya, alasan pemilihan desain. Ada dua. Yang pertama, pendekatan teoritis pemilihan desain. Yang kedua, relevansi terhadap teori otomasi. Pendekatan teoritis pemilihan desain itu desain ini mengadopsi prinsip modular trainer yang digunakan dalam pembelajaran sistem komunikasi industri, khususnya Modbus TCP atau IP. Alasan pemilihan desain ini antara lain prinsip keterbukaan dan kemudahan akses, di mana semua komponen disusun secara terbuka dan teratur, sehingga mudah diakses untuk pengujian pembelajaran dan troubleshooting. Yang kedua, efisiensi ruang dan fungsionalitas, yang dimana layout disusun berdasarkan alur praktikum dari input sensor, pemrosesan oleh microcontroller ESP32 hingga output aktuator. Selanjutnya, standar ergonomi edukatif, di mana standar ini mengacu pada prinsip desain edukatif ergonomis, yaitu tombol-tombol dan tampilan user interface seperti LCD dan keypad berada di bagian kanan atas untuk memudahkan akses visual dan interaksi. Yang kedua, relevansi terhadap teknik otomasi. Modul ini mendemonstrasikan komunikasi antara ESP32 dan berbagai perangkat melalui modbus TCP. Desain ini mendukung pengklasifikasian, transport data, dan proses sesuai dengan tujuan pembelajaran TP1 dan TP5. Modul ini menampilkan hubungan nyata antara input digital, keypad atau tombol, input analog, potentiometer LDR DHT22 dengan output berupa relay, buzzer, LCD, dan servo yang merepresentasikan sistem aktuator dalam dunia nyata. Selanjutnya, komponen yang digunakan pada trainer kit Modbus Communication. Pertama ada ESP32 sebagai pusat kontrol dan komunikasi yang menghubungkan semua sensor dengan internet. Kedua, relay modul. Kontrol perangkat AC seperti lampu, kipas, atau alarm. Selanjutnya, keypad 4x4 digunakan sebagai antarmuka input memori atau logika untuk autentikasi atau pemilihan parameter sesuai teori interaksi manusia mesin atau HM dalam sistem kendali. Selanjutnya, LCD 1609 menampilkan data real time dari sensor seperti suhu, kelembapan, dan jarak. DHT22 sensor yaitu sensor suhu dan kelembapan yang sering digunakan dalam sistem pemantauan lingkungan industri, kompatibel dengan ESP32 dan memberikan data digital yang presis. Selanjutnya, RDF. Itu sensor ini bertindak sebagai cahaya otomatis yang digunakan untuk mendeteksi intensitas pencahayaan lingkungan sekitar rumah. Selanjutnya HCSR04 yaitu sensor ultrasonik untuk mengukur jarak secara real time, cocok untuk implementasi sistem deteksi objek atau kontrol otomasi berbasis jarak. Selanjutnya ada potentiometer, itu mewakili input analog untuk kontrol variabel, misal PWM ke motor sesuai dengan konsep sistem kontrol manual berbasis analog. Selanjutnya servo SG90 aktuator kecil yang digunakan untuk sistem posisi. Contohnya konkret aktuator yang dikendalikan oleh modbus command dari antarmuka atau cloud. Selanjutnya buzzer, lampu dan tombol untuk notifikasi suara, visual, dan masukan manual mendukung prinsip HMI serta pengujian kontrol digital output. Selanjutnya yaitu desain mekanikal yang kami buat pada
Trainer Kit Modbus Communication. Baiklah, saya akan menjelaskan zona tata letaknya. Yang pertama, zona atas kanan tampilan dan kontrol. Di mana ada 12 LCD 1602. Selanjutnya ada keypad 4x4. Selanjutnya ada lampu indikator. Selanjutnya zona tengah yang meliputi HCSR04, kedua potentiometer dan LDR, buzzer, serta DHT22 modul. Selanjutnya yaitu ada zona bawah seperti sensor, seperti relay modul dan channel atau relay modul 1 channel. Itu ada ESP32 serta servo SG90. Berikut gambar desain mekanikal tampak dari samping. Selanjutnya ada pengetahuan yang didapatkan. Yang pertama, mempelajari perancangan skematik rangkaian elektronik untuk smart home, termasuk pemilihan komponen, perhitungan daya, dan layout PCB untuk sistem kontrol otomatis. Kedua, mempelajari cara perangkat berkomunikasi dalam industri menggunakan protokol Modbus TCP. Selanjutnya, ketiga, mempelajari pemilihan sensor, aktuator, mikrokontroler, dan komponen pendukung berdasarkan spesifikasi teknis dan kebutuhan sistem. Kesimpulan dari PBL Trainer Kit Modbus Communication yaitu dari proyek ini adalah perancangan sistem rumah pintar menggunakan protokol Modbus TCP untuk otomatisasi dan kontrol perangkat rumah tangga seperti penerangan, HVAC, dan keamanan. Pada tahap desain elektrikal dan mekanikal semester ini, pada PBL ini telah berhasil dirancang arsitektur sistem yang menggunakan komunikasi Ethernet untuk menggantikan Modbus RTU serial, di mana memungkinkan desain integrasi perangkat yang lebih cepat dan fleksibel. Hasil desain ini mencakup spesifikasi hardware, layout rangkaian, dan desain mekanikal, serta mencakup laporan seperti RAB, PP, serta laporan akhir yang telah dirancang. Demikian presentasi dapat saya sampaikan mengenai desain mekanik dari trainer Kit Modbus Communication. Desain ini telah dipertimbangkan aspek fungsionalitas, edukatif, dan teoritis yang relevan dengan mata kuliah desain sistem mekatronika. Trainer ini diharapkan dapat membantu mahasiswa memahami implementasi nyata protokol Modbus TCP dan integrasi sensor aktuator secara praktis. Baiklah, sekian dari presentasi asesmen akhir semester saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian presentasi saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.